Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Setiap manusia dalam menjalani kehidupan pasti melakukan aktivitas dan setiap pekerjaan akan ditanya kembali apa yang telah dilakukannya. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surah Al-Hijr ayat 92 hingga 93. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap orang di antara kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sahabat beriman, berikut ini di antara ciri-ciri pemimpin akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpin sesat. Dari Aus yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku, kecuali ujian para pemimpin sesat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sufyan Ats-Tsauri menggambarkan mereka dengan mengatakan, "Tidaklah kalian menjumpai para pemimpin sesat kecuali kalian mengingkari mereka dengan hati, agar amal kalian tidak sia-sia." Para pemimpin bodoh. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ajza, "Aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang bodoh." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa pemimpin bodoh adalah pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam. Para pemimpin penolak kebenaran, penyeru kemungkaran. Dari Ubadah bin Samit berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui atau kalian tidak imani. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang kalian ingkari, sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menaatinya." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Para penguasa yang memerintah dengan mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Sahabat beriman dari Abu Hisham As-Silmi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara, berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkari janjinya. Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak senang dengan kalian hingga kalian menilai baik atau memuji keburukan mereka, dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi pada mereka hak yang mereka senangi." Hadis riwayat Tabrani. Para pemimpin yang mengangkat pembantu orang-orang jahat dan mengakhirkan sholat atau mengabaikan syariat. Sahabat beriman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan ada di akhir zaman para penguasa sewenang-wenang, para pembantu pejabat pemerintah fasik, para hakim pengkhianat, dan para ahli hukum Islam atau fuqaha atau pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pengumpul pajak, pemimpin, dan polisi." Hadis riwayat Tabrani. Para pemimpin diktator kejam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah penguasa al-hutama atau diktator." Hadis riwayat Al-Bazzar. Pemimpin al-hutama atau diktator adalah pemimpin yang menggunakan politik tangan besi terhadap rakyatnya. Dari Abu Laila Al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan berikutnya adalah para pemimpin, jika mereka diminta untuk mengasihani rakyat, mereka tidak mengasihani. Jika mereka diminta untuk menunaikan hak rakyat, maka tidak diberikannya. Dan jika mereka disuruh berlaku baik adil, mereka menolaknya. Mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan dan memecah belah tokoh-tokoh kalian, sehingga mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban, kecuali mereka membebani kalian dengan paksa, baik kalian suka ataupun tidak. Serendah-rendahnya hak kalian adalah kalian tidak mengambil pemberian mereka, dan kalian tidak menghadiri pertemuan mereka." Hadis riwayat Tabrani. Para penguasa zindik atau pura-pura iman.
sahabat beriman dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan umatku yang keduanya tidak akan pernah mendapatkan syafaatku, pemimpin yang bertindak zalim dan orang yang berlebihan dalam beragama hingga sesat dari agama. Hadis riwayat Tabrani. Akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang benar, yang benar dianggap bohong. Pada tahun-tahun tersebut pengkhianat diberi amanat, sedangkan orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu yang berbicara adalah Ruwaibida. Lalu ada sahabat bertanya, apakah Ruwaibida itu? Lalu Rasulullah menjawab, orang bodoh yang berbicara atau mengurusi urusan umum atau publik. Dalam riwayat lain disebutkan Ruwaibida itu adalah orang fasik yang berbicara mengurusi urusan umum atau publik. Dan al-umara atau pemerintah fasik yang berbicara atau mengurusi urusan umum atau publik. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Firman Allah, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah, karena apabila asap itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hai orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan. Dan berpalinglah wahai Muhammad dari mereka. Janganlah hiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Dan lihatlah apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian mereka pun akan melihat juga. Akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Quran Surah As-Saffat ayat 177 hingga 180. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Bani Israel bergelimang dengan kemaksiatan, ulama mereka melarang, namun mereka tidak memberi tindak balas. Para ulama lalu ikut duduk bersama mereka, makan bersama, minum bersama. Maka Allah menutup hati mereka dan melaknat mereka melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebutkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berdiri lalu duduk dan bersabda, demi saat yang jiwaku berada di tangannya, mestinya mereka terus mengajak kaum itu hingga mau menerima kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, di kalangan mereka ada orang-orang yang melakukan kemungkaran, lalu ulama-ulama mereka menasehati pada hari pertama, hari kedua diam, hari ketiga mereka duduk-duduk bersama, dan hari keempat mereka malah minum-minum bersama orang-orang yang berbuat maksiat. Mereka merasa sudah memberikan nasihat di hari pertama, dan mereka hanya mencukupkan pada hal itu. Tanggung jawab para pemimpin lebih besar. Bahaya yang ditimbulkan jika mereka tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar juga lebih besar. Karena pemimpin mempunyai kekuasaan. Mereka memiliki kemampuan untuk menerapkan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, malah boleh memaksa masyarakat untuk melaksanakan setiap perintah. Mereka tidak perlu takut terhadap penolakan masyarakat, karena mereka memiliki kekuatan dan senjata yang cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang takut kepada penguasa lebih banyak daripada mereka yang takut kepada Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Katsir, disebutkan Ibnu Atsir dalam An-Nihayat. Oleh sebab itu, jika para pemimpin tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka maksiat semakin merajalela menyebarkan kemaksiatan tanpa mengindahkan hukum Islam. Karena itulah sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yang layak mendapat pertolongan dari Allah adalah mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surah Al-Hajj ayat 40 hingga 41. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.